untuk lebih memudahkan pemahaman bagi jamaah yang kurang begitu cerdas, 3 model puasa itu bisa digambarkan. Level terendah adalah puasa ular, posone ulo. Wong kene ngarani ulo apa ula? Ula. Ya, pasana ula. Level paling rendah pasane ula. Bahasa Indonesianya ular. Level pertengahan, level sedang itu puasanya bayi, pasane bayi. Sedangkan level tertinggi adalah puasa ulat, bahasa Jawanya uler. Ini makanya saya kalau pakai bahasa Jawa nanti bingung sampean. Nomor 1 posone ulo, nomor 2 posone bayi, nomor 3 posone uler. Kalau pakai bahasa Indonesia kan nomor 1 puasanya ular, ini level terendah. Kemudian nomor 2 level pertengahan puasanya bayi, level tertinggi adalah puasanya ulat. Emboh. Level terendah adalah puasa ular, pasane ula. Ula kuyen pasak tujuannya mong arep gedhekke awak, ndawakke awak. Ular itu puasanya hanya sekedar untuk memanjangkan badan, membesarkan tubuh. Niku posone ulo. Karena tujuannya hanya untuk membesarkan tubuh, memanjangkan badan, maka bisa dilihat dari gayanya ketika makan sahur. Kalau makan sahur sebanyak-banyaknya, saokeh-okeh sampai kekenyangan, sampai susah berdiri, sehingga habis makan sahur nggak sholat subuh, langsung tidur dan melungker. Ulah kok. Ada nggak yang habis makan ketika puasa Ramadan makan sahurnya banyak banget, habis makan sahur nggak sholat subuh tapi tidur lagi? Ada apa enggak? Ula. Itu namanya ula berjilbab. Ngapunten. Karena tujuan puasa dari Allah itu hanya untuk membuat tubuhnya makin besar dan makin panjang, itu bisa dibuktikan selesai puasa dia melungsungi. Tahu melungsungi? Kulit yang lama dilepas, ganti kulit baru. Pokok kayak orang moga yang puasanya puasa model ular, itu targetnya hanya lebaran, baju yang lama dilepas, ganti baju yang baru. Maka puasa model seperti ini yang diharapkan adalah lebaran, targetnya makanan sama pakaian. Jadi Ramadan belum selesai, wis ribut persiapan lebaran, sehingga di akhir Ramadan terjadi pergeseran pusat kegiatan umat Islam, dari masjid bergeser ke mall, dari masjid bergeser ke pasar. Wonten apa mboten? Doya. Itu berarti puasanya puasa ular. Dah, yang level pertengahan puasa bayi. Puasa bayi itu para jamaah ada nah aku gak digatek ini wong do ngingeti kuwi. Ibu-ibu pernah punya bayi rata-rata. Tentu ibu-ibu lebih tahu daripada saya.
karena kalau laki-laki itu hanya penanam saham saja. Ada fase di mana bayi itu puasa. Puasanya bayi itu ketika bayi nggak mau makan, nggak mau minum, disuapin makanan sama mamanya dia nggak mau, ditetei sama ibunya dia nggak mau, tapi karena ibunya sayang, meskipun bayinya nggak mau, dipaksa-paksa, di bahasa Inggrisnya the lotek, dilotek dan dijejel-jejeli. Itu bahasa Indonesianya apa? Maaf kalau kata-kata suap saya alergi, karena hancurnya Indonesia itu ya sebab suap dan suap itu. Makanya saya nggak mau pakai kata-kata suap. Dijejeli sama dilotek, didulang. Padahal bayinya udah nggak mau, tapi karena ibunya sayang, maka tetap aja dia dijejeli dan dilotek. Demikian pula karena bayinya nggak mau minum, ibunya khawatir, ibunya takut, maka dipaksa dijejeli pentil. Bayinya wis gobek loh, sik blesek nih. Lah karena dipaksa maka bayinya protes. Protes itu dalam bentuk diare dan demam. Diare, kenapa? Karena dia memuntahkan dan mengeluarkan kembali makanan yang dipaksa dimasukkan oleh ibunya. Demam karena dia memancing kasih sayang ibunya. Dia demam agar ibunya makin cinta dan makin sayang. Nah, ini bayinya lagi puasa. Kenapa dia nggak mau makan, nggak mau minum? Seakan dia menghambat perkembangan fisiknya untuk memberi kesempatan perkembangan psikisnya. Makanya ibu-ibu biasanya menengeri dan meniteni bayi kalau habis demam iki, oh pantes wingi kok awake panas, demam, arep tukul untune, arep iso brangkang, arep trantanan, arep iso ngomong, mulai bisa diajak komunikasi. Jadi puasanya bukan sekedar kuantitatif tapi sudah kualitatif. Ngerti pora wong mau gajak bahasa ngene iki. Paham mboten? Dah level tertinggi puasa ulat garis miring uler. Ulat itu jangankan dari dekat, dari jauh aja udah menakutkan, gegirisi, gilani. Nggak ada orang yang suka sama ulat, betul? Karena ulat itu hama. Apa saja yang ada di hadapannya disikat, apa saja yang ada di sekitarnya dilumat, dibabat habis. Hama dia merusak. Ulat itu bertempat dimanapun pasti ngerusak. Ular kuwi manggon ten pundi mawon ngerusak. Manggon di dedaunan, daunnya rencem alias bolong-bolong. Manggon di tanaman, tanamannya kering, lama-lama mati. Manggon di buah, buahnya membusuk. Manggon di untumu, le untuku gak, untumu mesti kerowok. Itu namanya ulat, uler. Dia hama, dia penyakit, perusak. Kemudian ulat itu berproses puasa dalam bentuk kepompong, bahasa Inggrisnya the entung. Kalau udah ngentung dia puasa. Buktinya entung itu ndak makan, ndak minum, ndak rabenan. Pernah lihat ada entung rabenan? Nah, maka besok bulan Ramadan wajib ngentung. Ibu kalau bapaknya mepet-mepet, ibu lagi tidur kok bapaknya mepet-mepet, tolong disempar. He, ngentung, simpen entungmu. Dia cuma keloget-keloget, gelo-gelo, itu entung di lor di kidul, entung di lor di kidul. Sesungguhnya dia lagi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kangen ya wis, itu entungnya lagi berzikir. Jika lulus dalam mengentung, keluar dari entung, dia berubah jadi kupu-kupu. Bukan hanya namanya yang berubah, wujudnya juga berubah, bentuknya juga berubah, warnanya juga berubah, makin indah, makin seksi.